Selamat sore, kembali lagi dengan saya Firman, dan saya akan membawakan berita tentang dalam negeri, yaitu datangnya dari Jayapura. Kedatangan Ibu Negara Iriana Jokowi di Bandara Sentani pada Senin 22 Juli menuai banyak sorotan, bukan pada jadwal kedatangan, melainkan tim yang menyambut Ibu Iriana. Hampir sebagian besar ibu-ibu menyambut kedatangan Iriana Jokowi ini menggunakan aksesoris Papua. Namun ironisnya, tak satu pun mama-mama Papua yang ikut dalam barisan tersebut. Tak hanya itu, dari jajaran ibu-ibu yang terdiri, tak satu pun menghadirkan anak-anak, padahal kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini untuk menghadiri dan merayakan Hari Anak Nasional atau HAN. Tak pelak saat jajian pemandangan ini mengundang banyak kritikan dari netizen. Kebanyakan menyayangkan kondisi tersebut karena tak nampak satupun masyarakat asli Papua yang dilibatkan untuk ikut menyambut. Berbagai komentar sinis pun bermunculan. Ini kan momentumnya Hari Anak Nasional, jadi anak yang sepatutnya dijadikan sebagai objek utama, bukan saja dalam pelaksanaan tapi juga penyambutan anak Papua yang diketerbangkan, tulis Robert Wangkai, satu anggota Majelis Rakyat Papua, dalam akun medsosnya Selasa 23 Juli. Di sini Robert melihat panitia terjebak pada protokoler yang pakem dan berlebihan sehingga terjadi seperti itu. Panitia lokal juga tidak memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri karena sudah menjadi ketentuan protokol kepresidenan. Di sini netizen bisa menyaksikan di mana negara selalu gagal mengelola Papua, timpalnya. Dia berpendapat apa salahnya seorang anak kecil Papua dengan dandanan adat yang ditugaskan menyambut ibu negara, apalagi bertepatan dengan Hari Anak di Papua. Yang bisa dibilang tamu sambut tamu. Tak hanya Robert, sejumlah netizen lain ikut mengompori dan mengaku miris. Ini pestanya anak-anak, jadi seharusnya dorong yang menikmati manfaat miris, ya, tulis Susan. Seorang ibu rumah tangga lain pun menyampaikan pendapatnya. Boh, ini di Papua kah? Panitia bagaimana ini? Perempuan Papua sudah habiskah? Sampai tidak satupun yang berdiri di situ, sambung Desti. Komentar lain juga disampaikan pria asal Papua Barat, Saleh. Hal begini sering berulang dan selanjutnya apa? Apakah hanya bilang miris, sedih, dan bingung kemudian dilupakan? Cuma sampai di situ saja. Tutur Saleh. Saleh mengkritisi agar kejadian serupa tidak perlu terjadi lagi. Sekian dan terima kasih. Berita selanjutnya datang dari tentang kepolisian. Cerita Ibtu Uke, spesialis Tatwal Polda Metro Jaya, punya segudang prestasi. Jakarta, menjadi seorang anggota Polri dan pengawalan Patwal punya tugas dan jam kerja yang tidak mudah. Mereka diwajibkan mengawal baik orang penting maupun masyarakat siaga di luar tugas utamanya. Mengingat tanggung jawab dan jam kerja yang cukup berat, dalam hal ini anggota BM Senior Satpamwal Unit 1 di Lantas Polda Metro Jaya, Aibtu Uke dan Andriawan, mengatakan menjadi seorang patwal merupakan kebanggaan tersendiri. Jadi saya dari dulu memang mempunyai kesukaan tersendiri membuat motor berukuran besar seperti motor yang kini digunakannya untuk mengawal. Tak itu ke saat ditemui gridoto.com di Jakarta Selatan belum lama ini. Uke mengatakan sudah lebih 20 tahun yang berkecimpung di dunia fatwa, walaupun sebelumnya pernah bertugas di Reskrim. Dalam bertugas sebagai anggota fatwa, ia pun sudah melalang buana mengawal banyak orang ke seluruh Nusantara. Jadi posisi pengawalan itu sesuai kebutuhan. Pengawalan itu kayak ada pengawalan tamu negara, mencakup delegasi, terus pimpinan negara, menteri, pejabat, sampai ke presiden, ucapnya. Walaupun sudah banyak pengalaman, tentunya ia masih sering menemukan pengendara yang ngeyel. Intinya jangan pernah arogan saat melakukan pengawalan, apalagi jangan sampai ada kata-kata menyakiti para pengendara lain saat mengingatkan. Sedikit tegas, tidak apa-apa karena untuk keselamatan bersama, katanya.
Yang menegaskan fungsi fatwa sangat penting karena menunjang kinerja para pejabat negara. Seperti demikian, pengawalan juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Misalnya iring-iringan pengantar jenazah dalam situasi kondisi lalu lintas padat. Saya dilakukan pengawalan dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian pada saat itu juga. Lalu bagaimana prosedur mengajukan fatwa kepada polisi? Itu mengatakan untuk mengajukan fatwa dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke kantor polisi terdekat. Prosesnya dilakukan secara resmi dan sesuai hukum yang berlaku. Permintaan fatwa akan diteruskan kepada lalu lintas. Kemudian dikeluarkan surat perintah atas screen izin pengawalan. Pengaduan izin dapat dilakukan sehari sebelum perjalanan, tetapi dapat dikoordinasikan langsung dengan kepolisian jika mendadak, seperti pengawalan iringan jenazah kabarnya. Sementara untuk berkas-berkas disampaikan saat perizinan tidak muluk-muluk, cukup menyerahkan surat permintaan pengawal. Biaya fatwa tidak ada patokan khusus, bahkan tidak sepatok biaya karena sebagai bentuk pelayanan. Seperti disebutkan sebelumnya, fatwa adalah tugas polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat iring-iringan berjalan. Tapi biasanya mau memberikan biaya sewa sebagai uang bahan bakar dan sebagainya. Tentunya ada segudang prestasi yang pernah Aibtu raih selama ia menjabat di Satpam Polda Metro Jaya. Banyak mendapat berbagai macam penghargaan. Salah satunya ia pernah menjadi anggota terbaik dan terengginas serta disiplin apel pagi juara 1 lomba tangkasan bermotor Kapolda Cup atau kategori motor trail, juara 1 ketangkasan bermotor Polki kategori 500 cc dengan 1500 cc. Ini dia beragam penghargaan pernah diraih Aibtu ke antara lain. 1. Juara 2 WWO Sales Slalom Honda. 2. Juara 3 Blend Slalom Honda. 3. Juara 1 Kapolda Cup ketangkasan dengan keterampilan berkendara seri 1 garing 2021. 4. Juara 1 Kapolda seri 2 garing 2022. 5. Juara 3 Kapolda seri 3 garing 2023. Juara 2 Bayangkara Sejati Award 2024 kategori bidang operasional sebagai anggota teladan terginas proaktif. Sekian dan terima kasih.